Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan tugas mandiri dari modul 3, yaitu tentang kasus 4, 9 langkah pengambilan keputusan etis. Langkah pertama, apa saja nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus 4? Nilai kejujuran dan tanggung jawab profesional bertentangan dengan nilai loyalitas dan rasa solidaritas terhadap rekan kerja. Tari harus memilih antara bersikap jujur, melaporkan situasi yang tidak sesuai aturan, atau menjaga hubungan baik dengan pihak yang terlibat. Langkah kedua, siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus 4? Pihak-pihak yang terlibat adalah Tari sebagai individu yang menghadapi dilema, rekan kerja atau pihak yang melakukan pelanggaran, kepala sekolah atau pimpinan lembaga, serta lembaga pendidikan secara keseluruhan yang akan terdampak oleh keputusan Tari. Langkah ketiga, fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus 4? 1. Terjadi penyimpangan atau ketidaksesuaian terhadap aturan atau prosedur yang berlaku. 2. Tari mengetahui adanya tindakan yang berpotensi melanggar integritas lembaga. 3. Keputusan Tari akan berdampak pada reputasi lembaga dan hubungan antar pegawai. 4. Ada tekanan sosial atau emosional agar Tari tidak melaporkan kejadian tersebut. Langkah 4. Pengujian benar atau salah yang mana bisa dilakukan? Yang pertama, uji legalitas. Apakah tindakan tersebut melanggar hukum atau peraturan resmi? 2. Uji regulasi. Apakah sesuai dengan kebijakan dan kode etik lembaga? 3. Uji publikasi. Apakah Tari akan tetap merasa nyaman jika keputusannya diketahui publik? 4. Uji panutan. Apakah keputusan Tari akan disetujui oleh orang yang ia hormati sebagai panutan moral? Langkah kelima, pengujian paradigma benar lawan benar yang mana bisa dilakukan? Paradigma yang muncul adalah kebenaran versus kesetiaan, truth versus loyalty, di mana Tari harus memilih antara mengatakan kebenaran atau menjaga loyalitas terhadap rekan kerja. Selain itu, terdapat juga individu versus komunitas, individual versus community. Karena keputusan Tari akan mempengaruhi kepentingan pribadi dan kepentingan lembaga. Langkah keenam, prinsip resolusi yang mana bisa dilakukan? Prinsip berbasis hasil terbaik, edge-based thinking, dapat digunakan, yaitu memilih keputusan yang memberikan manfaat terbesar bagi banyak pihak. Selain itu, prinsip berbasis aturan, role-based thinking, juga relevan. Karena Tari perlu berpegang pada aturan dan nilai moral yang berlaku di lembaga pendidikan. Kemudian langkah ketujuh di sini, adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijaksana yang bisa dilakukan? Tari dapat berdialog terlebih dahulu dengan pihak yang terlibat untuk mencari solusi bersama tanpa langsung menuduh. Ia juga bisa melaporkan situasi tersebut secara formal melalui mekanisme internal lembaga agar penyelesaiannya tetap profesional dan transparan. Langkah ke-8, apa keputusan akhir yang Ibu Bapak ambil sesuai dengan analisis kasus 4? Keputusan akhir adalah Tari harus tetap bersikap jujur dan melaporkan situasi yang tidak sesuai aturan dengan cara yang baik dan sesuai prosedur. Keputusan ini menjaga integritas pribadi dan lembaga, serta menjadi teladan moral bagi rekan kerja lainnya. Langkah 9, pelajaran apa yang Ibu Bapak dapatkan dari pengambilan keputusan ini dan bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan Ibu Bapak di kemudian hari? Pelajaran yang diperoleh adalah pentingnya menjaga integritas, keberanian moral, dan berpikir jangka panjang. Dalam setiap pengambilan keputusan yang benar mungkin tidak selalu mudah, tetapi akan memperkuat kepercayaan dan kredibilitas. Di masa depan saya akan lebih berhati-hati, objektif, dan berpegang pada nilai-nilai etika dalam menghadapi situasi serupa. Sekian langkah-langkah yang bisa saya simpulkan dari kasus 4.
Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.